datang dalam ibadah online GPDI Pasir Nangka. Kita percaya bahwa dalam setiap pujian penyembahan Roh Kudus hadir dan Tuhan hadir. Dalam setiap pujian penyembahan Dia mampu melakukan mujizat. Dia mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Dia boleh bersemayam dalam pujian penyembahan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui
hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita ketemu kembali dalam ibadat online pada minggu hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berkat yang terkandung dalam nama Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Herlina Budiawan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pembahasan firman Tuhan masih seputar the priestly blessing, ucapan berkat imam. Ada 7 berkat yang dapat kita temukan di dalam perikop ucapan berkat imam pada ayat Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, yaitu 1. The blessing of salvation, 2. The blessing of grace, 3. The blessing of illumination, 4. The blessing of protection, 5. The blessing of God's attributes, 6. The blessing of peace, dan 7. The blessing of God's name. Keenam berkat telah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, dan saat ini kita akan mempelajari berkat yang ketujuh, yaitu the blessing of God's name. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari dan selalu baru dalam hidup kami. Kami boleh ada karena kasih setia Tuhan, dan kami percaya oleh anugerah Tuhan jugalah kami boleh dimampukan untuk mengerti setiap rahasia firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dan berkaryalah Roh Kudus atas kehidupan kami, karena kami sangat memerlukan firman-Mu yang dapat menghidupkan iman kami sehingga kami dapat terus melangkah di dalam dunia ini dengan iman dan mendapati setiap berkat Tuhan yang mendatangkan kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The blessing of God's name. Berkat dalam nama Tuhan. Kita melihat ayat temanya di dalam Bilangan 6 ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jelas bahwa ayat ini mengatakan sebelum Tuhan memberkati umatnya Israel, maka imam besar Harun harus meletakkan nama Tuhan atas umatnya. Hal ini berarti bahwa segala berkat Tuhan akan tercurah dan mengalir kepada umatnya apabila nama Tuhan telah diletakkan, telah ditaruh atas umatnya. Dan pada saat ini saya membagi kepada 2 pokok pembahasan khotbah ini. Yang pertama adalah nama Tuhan. Tentu kita bertanya, siapakah nama Tuhan? Dan pertanyaan ini mengingatkan kita semua kepada Musa yang juga pernah bertanya tentang nama Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsanya, bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Selanjutnya dalam dialog tersebut Musa bertanya, bagaimana tentang nama Allah? Dan Tuhan memberitahu namanya. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang
harus kujawab kepada mereka. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat ini mengatakan bahwa nama Allah adalah aku adalah aku. Di dalam bahasa Inggrisnya, I am that I am. Sedangkan di dalam bahasa Ibraninya adalah Eheye Asher Eheye. Artinya aku akan ada yang aku akan ada. Bapak Ibu perhatikan kata Eheye. Kata ini adalah kata kerja bentuk kal imperfect dari kata haya, he yod he. Sehingga melalui kata kerja ini Allah ingin mengarahkan perhatian umatnya kepada apa yang akan dikerjakan Allah. Jadi ketika Tuhan berkata aku akan ada, Allah menarik perhatian umatnya kepada pekerjaan yang Allah lakukan di bumi ini bagi umatnya. Sehingga kata aku akan ada juga dapat berarti aku akan menjadi. I will be. Apa yang dapat Allah lakukan di bumi? Allah dapat memimpin, Allah dapat melepaskan, Allah dapat memberkati, Allah dapat menyembuhkan. Itu artinya aku akan menjadi, aku akan ada. Itu juga berarti kepada kita, aku akan hadir. Artinya Allah siap untuk menolong, Allah siap untuk menyertai, Allah siap melepaskan, Allah siap menyembuhkan. Aku akan ada, aku hadir. Aku siap melakukan berbagai karya, berbagai pekerjaan yang dibutuhkan oleh umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 8, pasal 4 ayat 8, Yohanes diberikan ilham oleh Allah untuk merumuskan kalimat Eheye Aser Eheye, atau aku akan ada yang aku akan ada, dengan merumuskan yaitu yang ada, yang telah ada, yang akan datang. Artinya saudara, kalau Tuhan dulu telah menolong, Tuhan juga akan menolong saat ini, masa sekarang dan masa yang akan datang, Dia pun tetap menolong. Artinya dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap melakukan karya-karya, pekerjaan-pekerjaan bagi umatnya. Dia tidak berubah. Dia kekal. Dia adalah aku. Eheye Asher Eheye. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika nama Tuhan diletakkan atas umatnya, itu berarti Dia akan berperan aktif berkarya bagi umatnya. Dia akan aktif bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau namanya diletakkan, ditaruh atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita melihat pada bagian yang kedua dari khotbah ini. Apa artinya nama Tuhan diletakkan atas umatnya? Apa artinya nama Tuhan diletakkan atas kehidupan kita? Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dan seperti apa? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bila saya menaruh nama saya pada sebuah buku, saya menulis, saya menaruh, saya membubuhi nama saya pada sebuah buku, maka artinya buku itu menjadi milik saya. Demikian pun halnya ketika nama Tuhan diletakkan, ditaruh atas kehidupan kita, atas umatnya, berarti umatnya, kita adalah milik Allah. Maka frasa yang berkata, haruslah mereka meletakkan namaku atas orang Israel, itu artinya bahwa Israel menjadi miliknya Allah. Kita pun adalah miliknya Allah. Itu sama seperti yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23a. Dikatakan di sana, tetapi kamu adalah milik
Kristus. Kita adalah milik Kristus. Karena nama Allah, nama Tuhan ada atas kehidupan kita. Bagaimana Dia menjadikan kita menjadi miliknya? Bagaimana Dia menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya? Yaitu dengan melakukan karya penebusan. Yesus Kristus, Dia harus mati bagi kita. Dia harus membayar kita dengan harga yang lunas dibayar agar kita menjadi miliknya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 katakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bagaimana Dia membayar kita dengan harga yang lunas dibayar dan kita menjadi milik Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui karya penebusan Kristus, maka Dia menjadikan kita milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, apa tandanya? Yang pertama, kita tidak hidup dalam daging. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita berkata saya milik Kristus, aku milik Kristus, maka tanda yang harus menyertai kita adalah kita sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak lagi melihat perbuatan-perbuatan daging. Seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sana perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal itu sudah tidak kita lakukan karena kita adalah milik Kristus. Kita sudah menyalibkannya bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Kita lihat yang kedua, tanda bahwa kita milik Kristus adalah memiliki roh Kristus. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat ini katakan kalau kita menjadi milik Kristus berarti kita memiliki roh Kristus di dalam hidup kita. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan roh Kristuslah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Karena kita tidak berjalan lagi menurut daging, tetapi berjalan menurut instruksi daripada roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, berkat apa sekarang yang akan kita miliki kalau kita menjadi milik Kristus? Yang pertama, kalau kita menjadi milik Kristus, Galatia pasal 3 ayat 29 katakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi berkat yang akan kita temukan di dalam nama Allah yang ditaruh atas kehidupan kita adalah bahwa kita berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Jadi semua janji yang Allah janjikan kepada Abraham itu juga berhak menjadi milik kita. Janji apa saudara? Kejadian pasal 12 ayat 23 katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, kita akan diberkati
untuk memberkati orang lain. Kemudian berkat apa lagi kalau kita menjadi milik Kristus? Yaitu kita akan bertemu dengan Yesus saat kedatangannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23 katakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau kita menjadi milik Kristus, ada jaminan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan bertemu dengan Dia. Di masa yang sukar ini, di akhir zaman ini, semua orang sedang menanti-nantikan kedatangannya. Dan kalau kita menjadi milik Kristus, kita tidak perlu takut, ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Dia pada waktu Dia datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Berikutnya, apakah arti yang kedua? Nama Tuhan diletakkan atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya nama seorang ayah digandeng dengan nama seseorang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah nama anak daripada ayah atau bapak tersebut. Misalnya saja, anak saya namanya adalah John Brain, tetapi digandeng dengan Budiawan. Itu menunjukkan bahwa John Brain itu adalah anak bapak Budiawan. Demikianlah, ketika nama Allah diletakkan, ditaruh atas kehidupan kita, kehidupan umatnya, maka kita adalah anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak Allah? Apa yang dilakukannya? Firman Tuhan katakan bahwa melalui proses kelahiran baru oleh firman dan Roh Kudus, maka kita dijadikan anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1a mengatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, juru selamat, maka kita adalah anak Allah. Melalui pekerjaan firman dan Roh Kudus, kita dijadikan sebagai anak Allah. Lalu berkat apa yang akan kita terima kalau kita menjadi anak Allah? Berkat yang akan kita terima adalah bahwa kita menjadi bagian dari keluarga Allah, dijanjikan rumah di surga, dan diberi hak untuk menghampiri Allah sebagai Bapa dalam doa. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan warga sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi berkat yang kita terima ketika kita menjadi anak Allah adalah kita menjadi anggota keluarga Allah. Bahkan kita dijanjikan rumah di surga. Bahkan kita diberi hak untuk menghampiri Allah di dalam doa kita. Mari kita baca Roma 8 ayat 15 dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita diberi hak untuk menghampiri Allah karena roh Allah di dalam hidup kita membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu adalah berkat yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita disebut sebagai anak Allah, karena nama Allah diletakkan atas kehidupan kita, apa tandanya? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan adalah, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah,
demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, maka tanda yang menyertai bahwa kita adalah anak Allah, kita berbuat kebenaran dan mengasihi saudara. Perbuatan-perbuatan yang benar itu menjadi identitas bahwa kita adalah anak Allah. Dan ketika kita mengasihi saudara kita, itu juga merupakan tanda bahwa kita adalah anak Allah. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita menyandang nama Allah. Itu sebabnya mari kita tunjukkan, mari kita berdiri sebagai anak Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menjadi saksi yang hidup bahwa kita adalah anak Allah. Dan segala berkat itu akan turun ke atas kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam hidup kita, nama Allah telah diletakkan atas hidup kita. Artinya kita adalah milik Allah. Artinya bahwa kita menyandang nama Allah yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Segala berkat itu akan turun ke atas kita. Dan kita akan menikmati keajaiban daripada nama Allah tersebut. Karena kita adalah milik Allah dan anak Allah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiri sebagai anak Allah dan menjadi milik Allah, kita akan melihat nama Allah. Aku adalah aku. Dia akan terus berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di bumi. Jadi tidak perlu takut karena dia adalah Eheye, Asher, Eheye. Dia yang akan terus bekerja untuk kehidupan kita yang telah menjadi milik dan telah menjadi anaknya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Kami bangga untuk setiap karya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bukan hanya saja di waktu yang lampau, tapi di masa kini, di masa yang akan datang, Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Karena di dalam hidup kami telah ada nama Tuhan. Kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami akan terus melihat perkenanan Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh bertumbuh, kami boleh melangkah dan menemukan setiap berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi kami. Sehingga kami dapat melewati masa yang sukar bersama dengan Engkau. Sampai kami bertemu dengan Engkau pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa tentang nama Allah kita. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dapat memberikan kekuatan dan berkat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan jemaat yang sudah melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk jemaat yang rindu didoakan, dapat menghubungi Saudari Marlinda dan Saudari Cynthia. Dan untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat diberikan melalui bank transfer ke nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian warta jemaat minggu ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.